Lihatlah guys, apa yang dilakukan sopir ini. Dengan sengaja dia menggergaji ban mobil majikannya, agar di perjalanan mobil itu menjadi macet. Beberapa saat kemudian, majikannya pun keluar dari rumahnya dan ia sudah siap akan pergi bekerja, tanpa ada rasa curiga sedikit pun. Sang majikan pun masuk ke dalam mobil itu. Singkat cerita, di tengah perjalanan di tempat yang sepi, supir itu berkilas, sepertinya ada masalah dengan mobil kita. Nona, tunggu di mobil, aku akan segera mengeceknya. Cepatlah kau bereskan, aku sangat buru-buru, ujar sang majikan. Kemudian sopir ini dengan cepat keluar dari mobil itu untuk melihat keadaan mobil mereka. Tiba-tiba saja sopir ini mengeluarkan sesuatu dari balik pinggannya Dian. Ia menusukkan benda itu ke ban mobil mereka. Setelah itu, supir ini kembali kepada majikannya. Ia berkata, gawat Nona, ban mobil kita tertusuk benda tajam. Bagaimana bisa? Ujar sang majikan. Setelah itu ia pun turun dari mobil itu untuk melihat sendiri keadaan mobilnya. Sang majikan berkata, kau harus cepat mengganti ban mobil itu, karena aku sangat buru-buru. Sopir ini berkata, Nona, ini akan memakan waktu yang cukup lama. Bagaimana? Kalau Nona naik taksi saja, aku akan mengganti ban mobil ini. Beberapa saat kemudian, terlihat sebuah mobil taksi lewat di tempat itu. Karena sangat buru-buru, sang majikan memutuskan untuk naik mobil taksi itu. Saat di perjalanan, tiba-tiba saja taksi itu berubah arah dan berhenti di suatu tempat. Sopir taksi itu pun keluar dari mobilnya. Sopir taksi itu berkata, keluar dari mobilku sekarang, sembari menodongkan senjata tajam. Supir itu berkata, cepat kau serahkan uang itu, atau nyawamu akan melayang. Sopir taksi itu pun merebut tas dari tangan wanita ini karena sangat takut. Wanita ini menyerahkan tas yang berisi uang itu, tak berhenti sampai di situ saja. Sopir taksi ini meminta wanita ini menyerahkan semua perhiasannya. Kemudian dengan sangat cepat, sopir taksi itu kabur dan meninggalkan wanita ini sendirian. Singkat cerita, di suatu tempat, sopir taksi ini menunggu seseorang dengan membawa hasil kuriannya. Dan benar saja, ia telah bekerja sama dengan sopir wanita itu. Mereka berdua sudah tak sabar melihat isi tas itu guys. Ternyata mereka berdua sangat tak menduga. Bukannya uang, malah emas batangan di dalam tas itu. Mereka berdua terlihat sangat senang. Di luar dugaan, hasil rampokan mereka sangat banyak. Beberapa hari kemudian, saat wanita ini makan di sebuah restoran, wanita ini melihat tangan pria itu bekas cakaran. Yang mengejutkannya lagi, perhiasan di tangan pria itu sama persis miliknya. Kemudian wanita ini menuliskan sesuatu di atas tisu itu. Gue selalu wanita ini menyerahkan tulisan itu kepada sang kasir-kasir. Ini pun membuka dan membaca tulisan itu. Tolong tahan pria yang ada di depanmu ini. Aku akan segera menghubungi polisi. Tunggu sebentar, aku akan menyiapkan semua pesananmu, ujar sang kasir. Pintar sekali kasir ini. Dia langsung mengerti apa yang dimaksud dengan wanita, agar pria yang ada di depannya tak mencurigai mereka. Beberapa saat kemudian, kasir ini pun memberikan pesanan si pria, tetapi dengan sengaja, kasir itu menjatuhkan pesanan pria itu. Maafkan aku tuan, aku akan segera menggantikannya dengan yang baru. Sementara itu wanita ini tengah menghubungi polisi. Ia meminta polisi itu datang ke tempatnya sekarang. Polisi itu pun berkata, siap Nona, kami akan segera meluncur sekarang. Sementara itu, pria ini masih disibukkan dengan kasir itu guys. Kasir itu masih berpura-pura membuatkan minuman si pria. Setelah itu kasir ini pun mencampurkan boncap ke minuman pria itu guys. Pria ini berkata, mana minumanku? Mengapa lama sekali? Ini tuan, minumanmu sudah selesai. Sembari ia menyiramkan minuman itu ke wajah si pria. Saat pria ini akan kabur, tiba saja polisi datang dan langsung menangkapnya. Wanita ini berkata, tangkap saja pria ini, dia sudah merampok saya. Singkat cerita, berkat siulan pria tak lama kemudian polisi juga menangkap sopir ini guys, karena merampok majikannya sendiri. Polisi ini berkata, kau ditangkap tuduhan perampokan. Beberapa saat kemudian, sang majikan pun
datang melihat sopirnya itu, guys. Ia pun berkata kau akan merasakan betapa anaknya di dalam penjara. Dasar sopir tak tahu diri.